orang yang pintar untuk membolak-balikkan fakta, pintar untuk membolak-balikkan al-haq menjadi batil, batil menjadi al-haq, hati-hati. Ini yang pertama, bahwa thalabul ilmi itu ibadah, di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar yang Allah janjikan untuk mereka yang mau memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi yang kedua, karena dengan ilmu seseorang akan terangkat kebodohan darinya, sehingga ketika kebodohan itu hilang darinya, maka dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Seseorang yang dahulunya belum mengetahui keutamaan suatu amalan, begitu duduk di majelis ilmu, dia mendengarkan firman Allah, dia mendengarkan sabda Rasulullah tentang suatu keutamaan, dia semangat beribadah kepada Allah. Dahulu ada orang yang selalu bermaksiat, ada yang minum khamar, ada yang berzina, ada yang makan riba, ada yang bergaul dengan lawan jenis tanpa batas. Begitu duduk di majelis ilmu, tahu bahwa hal itu terlarang di dalam Islam, dia meninggalkan maksiat. Maka barakallahu fikum, bersyukur kita dengan adanya majelis ilmu, karena barakallahu fikum itu maknanya Allah inginkan untuk kita kebaikan. Allah mudahkan jalannya menuju surga karena menuntut ilmu pahalanya besar, dan kedua, dengan ilmu seseorang akan semangat beribadah. Coba lihat pada diri kita, bandingkan diri kita sekarang dengan diri kita yang dahulu sebelum kenal sunnah, sangat jauh berbeda. Dulu kita malas sholatnya, malas jamaah, malas sedekah, suka maksiat, suka riba, suka dan seterusnya maksiat. Begitu duduk di majelis ilmu, tahu hal ini diperintahkan, tahu hal ini dilarang, dia menjadi semangat beribadah dan juga semangat meninggalkan maksiat. Itu menunjukkan bahwa duduknya antum di situ diberikan taufik oleh Allah. Dengan duduknya kita di majelis ilmu memberikan faidah, kita lebih dekat kepada Allah dan lebih jauh daripada maksiat. Maka benar kata para ulama bahwa majelis ilmu itu adalah majelis yang paling dibenci oleh iblis dan bala tentaranya. Majelis ilmu itu adalah majelis yang paling dibenci oleh iblis dan bala tentaranya. Kenapa? Karena cara iblis, cara syaitan di dalam menyesatkan anak Adam adalah dengan memalingkan mereka daripada ilmu. Sebab ilmu itu cahaya. Ketika ilmu sudah dipalingkan, maka hilang cahaya dari diri seseorang. Oleh karena itu, ketika hilang cahaya, maka dengan mudah syaitan masuk untuk mengajak kepada maksiat, menjerumuskan kepada kemungkaran, kepada perbuatan dosa, hingga kemudian di akhir bersama iblis di neraka jahanam. Ya subhanallah. Majlis ini adalah majlis yang sangat dibenci oleh iblis dan bala tentaranya. Dan yang pertama kali iblis lakukan di dalam menyesatkan anak Adam adalah dengan memalingkan mereka daripada ilmu. Sebab ilmu itu cahaya, akan mengarahkan, menunjukkan kepada yang benar, akan membimbing dan menuntun kita kepada kebenaran, akan membimbing dan mengarahkan kita kepada ridha Allah. Tapi sebaliknya kegelapan justru menyesatkan kita. Apa penyebab kegelapan itu? Tiadanya ilmu. Coba bayangkan pada diri kita saat kegelapan, ya, saat di kegelapan dengan saat terang benderang. Saat di kegelapan, bisakah kita terarah jalannya? Tidak bisa. Raba sana, raba sini, pegang sana, pegang sini. Mana pintu nih? Mau keluar nih? Mana jalan keluar ini? Mana jalan masuk ini? Gelap, gak ada cahaya. Sebaliknya ketika ada lampu, ada cahaya, dengan mudah kita menuju apa yang kita maukan. Oh ini pintu, langsung terarah. Oh kita mau masuk, langsung masuk, karena jelas, terang. Nah, maka demikianlah perbandingan atau perbedaan antara ilmu dengan kebodohan. Ilmu itu cahaya, menjadikan seseorang bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang diperintah, mana yang dilarang.